wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Kata sulit dari teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap. Nomor 1, kata sulit adat. Artinya, aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. 2, toleransi, artinya bersikap menghargai orang lain. 3, ibadah, artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 4, kebudayaan, artinya hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 5, persatuan. Persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Mari kita cari pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Pokok pikiran paragraf 1, Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Pada pokok pikiran paragraf 2, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati. Pokok pikiran paragraf 3, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pokok pikiran paragraf 4, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain.
Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. 1. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang bisa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. 2. Sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Letakkan di atas meja. 3. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. 4. Catatlah hasil pengamatan kalian. 5. Ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Ada beberapa benda yang ditarik oleh magnet dan ada beberapa benda yang tidak tertarik magnet. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Jarum pentul dan peniti. Benda apa yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Pensil, kerikil, dan daun. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. 1. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. 2. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. 3. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? 4. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? 5. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? 6. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut. Lalu jelaskan kepada bapak atau ibu guru dan teman-temanmu. Hasil dari nomor 1, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Kedua ujung magnet saling menolak. Nomor 2, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya kedua ujung magnet saling menarik. Nomor 3, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya kedua ujung magnet saling menarik. 4, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya kedua ujung magnet saling menolak. Sebuah magnet mempunyai 2 ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. 2 kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi 2 buah magnet atau misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika 2 magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum.
Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kini bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Ayo lakukan kegiatan berikut. 1. Siapkan sebuah uang logam. 2. Keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Ulangi sebanyak 5 kali. Ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Misalnya saja bola, pensil, penghapus, dan kertas akan jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.